Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya, yang mana video sebelumnya kita membahas terkait pengertian serta penyebab selisih terjadinya perbedaan dan juga adanya laporan rekonsiliasi bank. Nah, sekarang di video ini kita akan membahas terkait bagaimana sih penyusunan rekonsiliasi bank. Nah, di sini terdapat contoh studi kasus nih, yang mana di sini ada studi kasus pada PT Segoro Nogo. Nah, di sini itu saldo rekening Bank BRI pada PT Segoro Nogo itu pada tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah sebesar 38.750.000. Sedangkan menurut rekening koran pada tanggal tersebut itu adalah sebesar 44.920.000. Nah, ternyata setelah dilakukan pencocokan, perbedaan tersebut itu disebabkan oleh adanya 8 penyebab sebagai berikut. Nah, nanti kita akan menganalisis satu persatu dari soal-soal tersebut, dari perbedaan-perbedaan ini. Nah, nanti kita akan membuat penyusunan rekonsiliasi bank ini berbentuk dalam bentuk kontrol dan stafel oleh PT Segoro Nogo. Nah, sebelum itu di sini ada rumus nih atau tabel yang menjelaskan transaksi yang sudah dicatat oleh salah satu pihak, perusahaan atau bank, tetapi belum dicatat oleh pihak lainnya. Nah, jadi di sini tuh tabel ini tuh bisa memudahkan kalian untuk mengingat seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Nah, di sini tuh perusahaan sudah mencatat, sedangkan bank itu belum mencatat, maka rekonsiliasinya itu ditambah. Mengapa kok ditambah? Karena kan perusahaan itu kan sudah menyetor uang, tapi bank itu belum mencatatnya sampai tanggal laporan, maka ditambahkanlah ke saldo bank saat rekonsiliasi. Nah, yang kedua itu ada outstanding check atau cek yang beredar. Di sini itu perusahaan itu sudah mencatat, sedangkan bank itu belum mencatat. Maka untuk rekonsiliasinya itu adalah dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena perusahaan itu kan sudah mengeluarkan cek nih, tapi penerimanya itu belum mencairkannya. Maka dikurangkanlah dari saldo bank saat rekonsiliasi. Oke, selanjutnya yang ketiga ada cek kosong atau non-sufficient funds. Di sini itu kan perusahaan sudah mencatat penerimaannya nih, tapi si bank ini belum mengakui karena saldonya tidak cukup. Maka kita harus menambahkan kembali karena saldo perusahaan sebenarnya itu belum ditambah. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada jasa giro, di mana perusahaan ini tuh belum mencatat, tapi bank sudah mencatat. Maka untuk rekonsiliasinya ada dikurangi. Mengapa kok dikurangi? Karena bank kan menambahkan bunga nih, tapi perusahaannya itu belum tahu. Maka untuk menyesuaikannya itu adalah dikurangi. Nah, selanjutnya ada beban administrasi bank. Di sini perusahaan itu belum mencatat, tetapi bank itu sudah mencatat. Maka di sini tuh kan bank memotong biaya admin, tapi perusahaan belum mencatatnya. Jadi untuk rekonsiliasinya itu adalah ditambah. Selanjutnya ada piutang wesel yang ditagih bank. Nah, di sini itu perusahaan itu belum mencatat, tetapi bank sudah mencatat. Maka di sini itu adalah bank menagihkan weselnya untuk perusahaan, tapi kan perusahaan kan belum mencatatkan. Nah, di sini maka rekonsiliasinya itu adalah dikurangi. Oke, yang terakhir ada bunga wesel, di mana di sini itu perusahaan itu belum mencatatnya. Kemudian banknya sudah mencatat, untuk rekonsiliasinya itu adalah dikurangi. Nah, untuk kesalahan pencatatannya ini itu bisa kita logikakan secara sederhananya itu kayak kalau saldonya itu terlalu besar, itu maka dikurangi. Tapi kalau saldonya itu terlalu kecil, maka untuk rekonsiliasinya itu adalah ditambahkan. Nah, di sini itu misalkan ya, penerimaan dicatat terlalu besar, maka itu rekonsiliasinya dikurangi. Sedangkan untuk penerimaan dicatat terlalu kecil, itu ditambah. Kalau pengeluarannya dicatat terlalu besar, itu ditambah. Kebalikan dari penerimaan tadi. Kalau pengeluaran dicatat terlalu kecil, itu maka rekonsiliasinya adalah dikurangi. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas dan kita menganalisis dari soal studi kasus tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk laporan rekonsiliasi, yaitu bentuk kontrol terlebih dahulu, di mana di sini kita akan yang pertama kita akan mencatat dari saldo dari kedua pihak terlebih dahulu. Yang kanan itu adalah saldo dari rekening bank, yang kemudian yang kiri itu adalah
saldo dari perusahaan. Jadi kita masukkan terlebih dahulu di saldo perusahaannya, yaitu kan sebesar 38.750.000, ya kan? Kemudian di saldo menurut rekening koran adalah 44.920. Oke, kita lanjut saja ke transaksi, analisis transaksi yang ada pada studi kasus. Yang mana pertama di sini ada transaksi 3 lembar cek berjumlah 9.425.000 yang telah dikeluarkan oleh PT Segoronogo ternyata belum dicairkan oleh penerima ke bank. Nah, jadi di transaksi yang pertama ini merupakan kasus cek beredar atau outstanding check, yang mana nantinya ini penyusunan saldo banknya ini mengurangi saldo bank. Kenapa? Karena di sini saldo bank kan masih terlihat lebih besar karena ceknya itu kan belum diproses oleh bank. Nah, agar saldo banknya itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka nilai cek yang masih beredar harus dikurangkan dari saldo menurut bank. Jadi, penyusunan saldo banknya itu adalah mengurangi saldo bank. Oke, lanjut ke transaksi yang kedua. Di sini ada setoran dari pelanggan melalui bank untuk pelunasan piutang sebesar 8.245.000 baru diberitahukan oleh pihak bank melalui rekening koran. Ya, jadi di sini itu kasusnya adalah kredit memo karena bank itu sudah menambahkan saldo rekening perusahaan, tetapi perusahaan itu belum mengetahui nih transaksi tersebut. Maka saldo buku perusahaan itu masih lebih kecil kan. Nah, oleh sebab itu saldo bukunya itu perlu ditambah. Jadi di sini itu untuk penyesuaian saldonya itu ada di saldo buku perusahaan. Maka menambah saldo buku perusahaan. Oke, lanjut transaksi yang ketiga. Di sini ada setoran tanggal 31 Desember 2025 sebesar 3.650.000 belum dibukukan oleh bank. Nah, jadi di sini kasusnya adalah berarti deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Nah, di sini kan berarti saldo bank itunya kan masih lebih kecil ya karena setorannya itu belum diproses. Nah, agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, saldo bank itu harus ditambah sebesar setoran dalam perjalanan. Maka untuk rekonsiliasinya adalah di sini penyesuaiannya adalah menambah saldo bank. Lanjut di transaksi yang keempat, itu ada sebuah cek yang diterima dari debitur senilai 2.450.000 telah disetor ke bank, namun dikembalikan karena dana tidak mencukupi. Nah, berarti di sini kasusnya adalah betul cek kosong atau non-sufficient funds. Nah, jadi di sini perusahaan itu sempat menambah kas saat menerima cek karena ceknya itu ditolak, penerimaan tersebut jadinya batal kan, sehingga saldo buku perusahaan itu harus dikurangi. Maka untuk rekonsiliasinya adalah penyesuaiannya mengurangi saldo buku perusahaan. Kemudian di transaksi kelima, cek nomor 278 yang ditarik oleh PT Iskandar Muda sebesar 4.200.000 salah dibukukan oleh bank ke rekening PT Segoronogo. Nah, untuk kasus ini itu berarti ada kesalahan pencatatan dari banknya itu sendiri, yaitu bank error ya. Jadi kesalahan ini tuh membuat saldo bank PT Segoronogo menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi saldo menurut bank itu perlu ditambah agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maka untuk rekonsiliasinya adalah penyesuaiannya adalah menambah saldo bank. Selanjutnya di transaksi yang ke-6, cek nomor 412 sebesar 8.350.000 untuk pelunasan utang kepada PT Sabang Merauke oleh PT Segoronogo dicatat perusahaan sebesar 7.350.000. Berarti kasusnya ini itu adalah kesalahan dari pencatatan pihak dari perusahaan. Nah, perusahaan itu mencatat pengeluaran kas lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi saldo bukunya itu tampak lebih besar. Agar benar, maka saldo buku itu harus dikurangi sebesar selisih kesalahan. Jadi di sini penyesuaian saldonya adalah mengurangi saldo buku. Seperti itu. Selanjutnya ada transaksi ke-7, biaya administrasi bank bulan Desember 2025 sebesar 525.000 belum dicatat oleh perusahaan. Maka di sini kasusnya adalah bank service charge, ya kan? Jadi bank itu sudah mengurangi saldo rekening perusahaan untuk biaya administrasi, tetapi itu perusahaan belum mencatatnya. Jadi di sini penyesuaian saldonya adalah mengurangi saldo buku perusahaan.
Baik, selanjutnya ada transaksi terakhir, yaitu bank memberikan jasa giro kepada PT Segeronogo sebesar 325.000. Jadi di sini kasusnya adalah interest revenue ya, atau pendapatan jasa giro. Yang mana bank itu sudah menambahkan saldo perusahaan melalui bunga giro nih, tetapi perusahaan belum mengetahuinya dan belum mencatatnya. Maka untuk rekonsiliasinya adalah penyesuaian di saldo buku, yaitu penambahan di saldo buku sebesar jasa giro yang diberikan. Jadi pada akhirnya saldo akhir dari kedua pihak ini, ada perusahaan dan bank ini, akan sama-sama nih, sama balance untuk saldo akhirnya. Nah, kalau bentuk dari stafelnya sendiri itu sama ya untuk analisis transaksinya. Cuma bedanya itu kalau di Skuntro tadi kan kanan kiri ya. Untuk perusahaan di kiri, untuk bank di kanan. Nah, kalau di stafel ini itu atas bawah. Jadi tinggal pindahin aja ya. Yang dari perusahaannya di atas, yang di banknya yang di bawah, atau sebaliknya bisa dibalik seperti itu. Dan tentunya saldo akhir dari kedua pihak itu harus sama atau harus balance. Oke, jadi selanjutnya setelah kita melakukan penyusunan laporan rekonsiliasi bank, selanjutnya kita juga akan melakukan penyusunan jurnal penyesuaian setelah rekonsiliasi bank. Jadi, jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank ini merupakan jurnal yang dibuat perusahaan setelah melakukan rekonsiliasi bank untuk mencatat transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ingat-ingat ya. Jadi di jurnal penyesuaian ini itu hanya transaksi yang mempengaruhi pencatatan perusahaan, bukan yang hanya beda waktu. Jadi untuk kasus di PT Segeronogo ini itu yang perlu dibuat jurnal penyesuaian itu antara lain ada beban administrasi bank, ada pendapatan jasa giro, ada cek kosong, ada juga kesalahan pencatat perusahaan, dan juga ada penagihan oleh bank. Maka di sini kita lanjut saja untuk kasus yang di PT Segeronogo. Itu untuk jurnal penyesuaian yang pertama itu ada setoran piutang oleh pelanggan. Maka kita sesuaikan di jurnal penyesuaian, yaitu untuk jurnalnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 8.245.000. Kemudian juga ada cek kosong. Cek kosong ini berarti untuk jurnalnya adalah piutang usaha pada kas, yaitu sebesar masing-masing 2.450.000. Kemudian yang ketiga ada kesalahan pencatatan transaksi oleh si perusahaan ya, yaitu adalah jurnalnya adalah utang usaha pada kas sebesar 1 juta. Kemudian ada beban administrasi bank. Di sini untuk jurnalnya adalah beban administrasi bank pada kas, yaitu sebesar 525.000 masing-masing ya. Kemudian yang terakhir itu ada pendapatan jasa giro, yaitu kas sebesar 325.000 pada pendapatan jasa giro sebesar 325.000. Nah, jadi untuk saya tekankan lagi, untuk jurnal penyesuaian ini setelah kita melakukan rekonsiliasi bank, maka yang hanya perlu disesuaikan di jurnal penyesuaian itu adalah hanya transaksi yang mempengaruhi pencatatan perusahaan.